Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Muhtaromin wa muhtaramat umur kiai wa asatidz sadat yang Allah muliakan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khususipun takbir Masjid Hidayah Umat berupa Islam dan Salut yang berbahagia bersama particular. Kesempatan yang mulia ini monggo sareng-sareng para wali dan yang disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah. Alhamdulillah menika panjenengan sekolah saged bagian malih istiqomah menghadir kausan fikih rutin sehingga akan setiap Rabu Kamis bertempat di Masjid Hidayah Umat berupa Islam sani. Tentu harapan kita sebagai mugi-mugi istiqomahan para panjenengan menghadiri pengajian rutin mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah terus memberikan keberkahan kita semua, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiah, ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi panjenengan sedaya keluarga kita semua manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Para lahu dikam beliau Allah dilanjut Kamis pertemuan Kamis yang lalu kita telah membahas salah satu kewajiban haji. Yang kedua adalah al-mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah. Waktunya kapan? Pertengahan malam 10 malam lebaran, pertengahan malam lebaran sampai terbitnya fajar jam subuh. Walaupun hanya sekejap, pokoknya pertengahan malam, walaupun sekejap itu sudah cukup. Adapun sunnah-sunnahnya mandi, kalau memang di Arafah belum mandi, di Muzdalifahnya disunahkan. Tapi di Arafah sudah mandi, ya sudah ada usaha karena cara Arafah Mina dekat. Terus sudah lagi sholat maghrib dan isya sama akhir. Sama akhir berarti sholatnya tidak di Arafah tapi di
di Musdalifah. Terus sunnah lagi mengambil 7 ringgit untuk pelemparan, ya, persiapan pelemparan jumroh akobah. Kemudian bagi yang duafa, ya, para perempuan, ya, yang lemah-lemah itu supaya diturunkan ke Mina, ya, diturunkan ke Mina. Jadi setelah Musdalifah terus sholat subuh, ya, di awal waktu, kemudian sibuk dengan zikir sampai agak terang, kemudian baru menuju ke Mina. Kemudian disunahkan juga berhenti di Masyaril Haram, di Masyaril Haramnya, kemudian berzikir. Masyaril Haram itu ada yang mengatakan Musdalifah semuanya, ada yang mengatakan gunung, ya, tempatnya di akhir Musdalifah yang dinamakan Buzah. Terus sunnah lagi adalah mempercepat ketika menyeberang di lembah Muhassir itu, ya. Terus yang ke-8 baca talbiyah, ya, disunahkan. Sampun saat ini lanjut duhulu waktu asbabit ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Duhulu waktu asbabit ta'allum, masuknya waktu sebab-sebab ta'allum. Ta'allum itu dan halal, ta'allum itu artinya sudah menjadi halal. Jadi orang-orang yang berihram berpulang dari banyak larangan-larangan, nah, jadi ta'allum itu berarti larangan-larangannya menjadi diperbolehkan, menjadi dihalalkan. Nah, terus masuknya waktu, ya, sebab-sebab diperbolehkan ta'allum itu kapan? Binti Sofi Lailatul Nahri, dengan pertengahan malam 10, berarti malam Id, malam 10 Dzulhijjah. Di pertengahan malam 10 yaitu waktu khamsati asyar, masuklah waktu 5 perkara. Jadi di malam tanggal, ya, malam 10, dari malam takbiran lah, ya, malam 10 itu di malam harinya jam 12.00, ya, di pertengahan malam itu masuk 5 waktu. Salah satu 3 dari 5 tadi, 3 dari 5 tusamma asbab ta'allum, dinamakan sebab-sebab ta'allum. Jadi di pertengahan malam 10 masuk 5 waktu. Nah, 3 ini adalah sebab-sebab ta'allum. Sing sebab ta'allum apa? Romyu jamrotil aqabah, melempar jumroh akobah. Bahwa wajibun ini adalah kewajiban haji. Sing nomor kali al-halqu awin taksir, memotong atau memendekkan, ya, rambut. Bahwa rukun ini termasuk rukun haji. Terus yang ketiga adalah tawaful ifadah. Tawaf ifadah bahwa rukun, tawaf ifadah juga termasuk rukun. Melempar jumroh akobah, kemudian memendekkan rambut, ya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Nah, para bapak, di dalam bab haji ini, ta'allul itu ada 2.
tahalul ada dua nek panjenengan umroh gampang. Corong tawaf dan sa'i langsung potong rambut selesai tahalul. Lah nek bab haji tahallul lagi ada dua tahallul. Tahallul yang pertama adalah idza amila itnain min asbab tahallul. Tahallul at-tahallul al-awwal apabila dia melakukan dua dari sebab tahallul. Melakukan dua dari sebab tahallul, maka dia dianggap sudah bertahallul awal. Nah, ini mau sing bertahallul nang ngoten iki iki. Napa mau Pak? Lempar jumroh, Pak. Terus memendekkan rambut, terus ketika tawaf ifadah. Oke. Nah, ketika seseorang yang melakukan ibadah haji itu telah menunaikan dua dari tiga ini, berarti dia sudah dianggap tahallul awal. Contoh, setelah di Musdalifah, mantenku berangkat ke Mina, setelah nyampe Mina, dia langsung melempar jumroh akobah. Ini melempar jumroh akobah. Setelah itu dia memotong atau memendekkan rambutnya. Nah, ini berarti kan dia telah melakukan dua dari tiga kan? Gitu apa betul? Nah, ketika dia sudah memotong atau memendekkan rambut, berarti dia sudah melakukan tahallul awal. Nek wis tahallul awal, faya jumlahu, maka boleh baginya an yubashir jami'a makana haraman ma'ada ma yaftasu bin nisa. Maka apa-apa yang ketika dulu dia berihram, ya, ketika dulu dia berihram atau ketika sedang melakukan ihram kan ada keharaman-keharaman. Contoh menggunakan minyak wangi, menggunakan pakaian yang berjahit, mentopi buku, gitu loh. Nah itu dilarang ketika berihram. Tapi ketika dia telah menunaikan dua dari tiga tadi, sehingga dia dikatakan tahallul awal, maka larangan itu diperbolehkan. Sudah tahallul lepas. Ma'ada mayaqtasu bin nisa, kecuali yang terkait dengan perempuan. Maksudnya apa? Wa talafatun, ada tiga. Akad nikah, sikah oleh. Wal mubasyarah, berjumpa, boten nangsa. Wal jima, hubungan intim dengan istrinya. Jadi kalau masih tahallul awal, kalau masih tahallul awal, itu yang diperbolehkan adalah menggunakan minyak wangi, memotong rambut, memotong kuku, maupun menggunakan pakaian berjahit. Itu yang diperbolehkan. Tapi yang terkait dengan perempuan, akad nikah, tidak boleh. Katakan jadi ingin kawin namun bisa tetapkan nikah sidin awal. Cita tahallul awal, kemudian dia menikah, tidak boleh. Boten nangsa. Kemudian berjumpa pun juga tidak boleh. Lebih-lebih berjima, mau berjumpa saja tidak. Kenapa? Karena masih tahallul awal. Masih tahallul awal. Jadi para bapak, ketika orang-orang itu berada di Mina, terus mantan melempar jumroh akobah, sudah mereka potong rambut, memendekkan rambut, selesai tahallul awal. Biasanya langsung balik ke mantap, terus waktu sandus, nah sudah menggunakan pakaian biasa.
soleh sama wanu sewu gawe yo cakok jero buat nono-nono bebas kata nono. Padahal itu mulai kapan? Mulai tanggal 9 itu kita menggunakan kain ihram mulai di Arafah. Oke, mulai di Arafah, lalu Musdalifah, Mina, melempar jumrah Aqabah, tahallul. Senang nih walaupun masih tahun awal bisa bola. Nah ini orang. Jadi menunaikan 2 dari 3. Lempar jumrah Aqabah nanti memendekkan rambut kulit atau setelah di Masjidil Mina ini pun balik ke Mekah. Jadi dia tidak melempar jumrah Aqabah dulu, tapi balik ke Mekah untuk tawaf ifadah namanya. Nah setelah tawaf ifadah ya sa'i atau langsung tawaf ifadah kemudian tahallul potong rambut selesai, berarti dia sudah tahallul awal. Karena apa? Karena telah melakukan 2 dari 3 amalan tadi. Jumrah Aqabah, ambil memendekkan rambut boleh, tawaf ifadah, kemudian memendekkan rambut juga boleh. Terserah pilih sini. Yang penting dia melakukan 2 dari 3 ini tadi. Tahallul awal. Saya dibagi Pak Bung. Sing nanti haji insya Allah ya si ono memori nih sing giling-giling titik-titik ngoten iki. Lah niku tahallul awal. Terus at-tahallul ats-tsani, kalau tahallul 2, tahallul tsani. Wa yahsulu idza amila sabab dzalik, maka dia mengerjakan yang ketiga. Mengerjakan yang ketiga. Jadi olah 3 nomor lempar jumrah Aqabah, memendekkan rambut dan tawaf ifadah. Kalau dia melakukan 2 berarti masih tahallul awal. Ketika dia sudah melakukan 3-3-nya ini berarti dia sudah tahallul. Nah, contoh ini sing tiyang nek kamel KPIH lah, derek KPIH niku Pak, bahwa biasanya sapa jarene kiai jenenge yang kakak kadang-kadang lebih-lebih sama sepuh-sepuh. Nah niku kiai ini mboten wonten. Tapi nek panjenengan katakan piyambak atau mungkin kondisi fit, kondisi sehat, non pisan. Setelah nyampe Mina, melempar jumrah Aqabah, manjenku potong langsung teng haram. Langsung teng haram untuk tawaf. Untuk tawaf ifadah. Sudah, setelah panjenengan tawaf ifadah berarti sudah tahallul nanti. Lanjut mantenku sholat nomor id takbir. Nah, itu luar biasa. Sangat sholat id takbir. Nah, jadi ketika dia sudah menunaikan 3-3-nya, ya berarti dia sudah menunaikan tahallul yang kedua. Kalau tahallul yang kedua ini para bapak, wis gak usah potong rambut meneh. Boten usah. Kalau tahallul awal, nah itu ada taksirnya, ada al-halqnya, ada potong rambutnya, memendekkan rambut, ya. Itu tahallul awal. Nek tahallul sami, mantul panjenengan tawaf ifadah selesai. Berarti sudah menunaikan haji. Nah, ketika sudah melakukan tahallul 2, fa yajuzu lahu, maka boleh baginya yang berihram tadi an yubasyira jami'a makan haraman hatta bisa. Maka sudah diperbolehkan semuanya, bahkan sampai yang terkait dengan perempuan, coro akad nikah, coro berjumbu, namun coro berjima, silakan boleh.
Kenapa? Karena yang sudah tahallul tani. Sudah tahallul tani. Hadza idza sa'abata tawafil qudum. Ini adalah jika dia sa'i sesudah tawaf qudum. Fa idza lam yas'a lam yatahallal at-tahallul tsani. Maka apabila dia tidak sa'i, maka berarti masih belum tahallul tsani. Illa kecuali idza sa'a ba'da tawafil ifadah wa ba'da halq wa rami. Nah, gitu. Jadi setelah tawaf ifadah, lanjut sa'i. Kalau sa'inya tidak dibarengkan dengan tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf ketika panjenengan nyampe di Masjidil Haram. Awal ketika kita nyampe di Masjidil Haram itu tawaf. Namanya tawaf qudum. Nah, tawaf qudum tok boten napa-napa, tawaf qudum terus lanjut sa'i, langsung sa'i. Karena kalau sudah sa'i berarti nanti dia ketika sudah tawaf ifadah itu sudah dianggap tahallul tsani. Kalau sudah tahallul tsani, sekali lagi maka apa yang diharamkan ketika dia berihram menjadi halal semuanya. Mantap korora. Mantap pertanyaan. Ini. Mantap nih. Soalnya kadang-kadang Pak belum saya ini lebih materinya. Materinya jimat. Kadang-kadang tahun awal itu waktu keinginan ini membeli. Itu menurut nanti telepon saking Mekah lali tahallul awal itu mengenang berhubungan itu sekarang yang mau sih yang kena untuk karena melanggar ritual ini tidak bila tidak lang cepat tak lulusan ini ritual setelah melempar jumroh Aqabah ke Mina tahallul potong rambut, memendekkan rambut, langsung ke Masjidil Haram. Langsung ke Masjidil Haram dan itu masih belum subuh atau sesudah subuh. Wis subuh jok sehingga diharapkan bisa tawaf mantuniku sholat id. Sholat Idul Adha. Tapi biasanya para bapak ibu ketika bawa jamaah kangelan masalahnya ini waktunya mepet melemparan jumroh Aqabah butuh waktu nanti itu tembinan balik ke Masjidil Haram butuh waktu tawaf ifadah butuh waktu kadang-kadang wis tak istirahat di sini banget karena perjalanan mulai dari Arafah itu Arafah, Musdalifah, Mina itu berat. Betul. Jadi sekali lagi kalau tahallul awal itu melakukan 2 dari 3, terus melakukan 3-tiganya baru dikatakan tahallul. Wa yusannu at-tartib, disunahkan tertib bainahunna di antaranya. Jadi disunahkan apa? Yang pertama melempar jumroh dulu. Nah kemudian kalau dia nyembelih kurban maksudnya. Kemudian baru potong rambut. Nah mantun iku teng Masjidil Haram tawaf niku urutan sunah niku soalnya sudah mantun Musdalifah atau Mina kita mau nah sedangkan pelemparan jumroh Aqabah itu berada di Mina. Terus ketika panjang sudah nyampe Mina terus sunah teng Haram kepingin tawaf ifadah bisik lah
Ini wali ini. Ini matan haram tapi fadoh balik-balik ke Mina pelemparan jumroh akobah. Ini mending akobah ini. Matan itu baru tengah Masjidil Haram untuk doa. Makanya sunnahnya urut-urutan seperti ini. Wa yusyadu kadzalik, disunahkan juga at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Waktu walumsu baina ta'allulain, di antara dua ta'allul niku jadi setelah ta'allul awal kan sudah diperbolehkan menggunakan minyak wangi, minyak rambut. Nah, itu boleh, sunnah. Bahkan disunahkan lagi takhir wati an ayami Mina ba'da tahallul. Sing kuat ini disunahkan lagi loh kok ngapunten ya, kalau dia ada keinginan untuk menjimat istrinya itu disunahkan menjimatnya itu setelah tanggal ya, setelah tahallul tani, bahkan ayam Mina, hari-hari Mina. Ya, hari-hari Mina maksudnya apa? Setelah hari-hari tasyrik. Setelah hari-hari tasyrik, berarti tanggal Mina tanggal 15 nih wah sunnah untuk mengakhirkan. Padahal tahallul sani itu ya tanggal 10 itu bisa sudah tahallul sani. Tanggal 10 itu bisa tahallul sani. Ya lo kok kita Pak. Nah, makanya kita beli wonten. Memang pelem ngeten. Jadi panjenengan berangkatnya dari Arafah. Dari Arafah berangkat ke Musdalifah. Katakan Musdalifah ngantos pertengahan malam nah katakan jam setunggal jam kali setelah Musdalifah langsung ke Mina katakan yang ke Mina jam 3 dalu ya, atau jam 4 pagi waktu situ nah panjenengan katakan dari seperti subuh sakit subuhan sakit subuhan. Lah itu panjenengan langsung lempar jumroh akobah boleh. Atau kalau kepingin cari afdolnya, cari afdolnya ditembok kapan? Nanti di sini ada. Mulai dari terbit fajar, setelah matahari itu rada panas, ya sampai sebelum zawal. Antara jam 8 sampai jam 11. Itu full-full. Panjenengan tinggal di video ini. Nah itu pelemparan jumroh akobah karena satu subuh yang dilempar jamaah hadis sisa mobil kuartanya pinter juta. Nah itu melempar satu subuh melempar satu subuh. Nah bener kalau si waktu afdol dikhawatirkan berdesak-desakan punya akhirnya atas kejadian-kejadiannya tahun-tahun kemarin wabah waktu afdol. Nah akhirnya sekarang oleh pemerintah Saudi diparingi jadwal Indonesia ini untuk Indonesia itu karena orangnya kecil-kecil dikasih jadwal yang bukan waktu afdol, bukan waktu afdol itu orang terus betul Allah walaupun panjenengan nyampe di Mina jam 4 pagi terus kok pelemparan jumrohnya sesudah zuhur tak istirahat dhisik mboten apa-apa tapi ini wow tetap harus menggunakan ihram soalnya sih durung ta'allul masih durung pelemparan jumroh kecuali setelah melempar jumroh akobah langsung ta'allul wis enak tinggal satu amal lagi nopo tawaf ifadah. Nah tawaf ifadah posisi begini haram. Nah betul mana pertanyaan suatu Indonesia sama dari Indonesia itu yang sudah rambutnya pendek itu untuk di sana tidak ada yang dipotong apa ya? Nah, maka kita pergi wonten.
Jadi satu, memang disunahkan ketika tahallul itu sampai habis disunahkan rambutnya storio, karena rambut itu akan menjadi saksi kebaikan bahwa rambut itu benten Pak, panjenengan potong tahallul dengan panjenengan potong rambut terjadi potong-potong biasa nih, potong rambut ini sama karena sapi kambing yang disembelih ketika itu kurban dengan yang disembelih RPH itu tidak sama. Nah, jadi memang disunahkan untuk dipotong semua. Nah, ini sebentar ya rokok. Nah, kalau memang sudah habis sama sekali hanya sebagai syarat mawon, syarat mawon hanya tenaga tok. Ingin tenaga tok atau apa? Jadi syarat saja. Betul, sabun, mana? Kalau lanjutkan, saat ini atal yang ketiga, yang termasuk wajib haji, romyu jamrotil aqobah, melempar jumroh aqobah. Jadi melempar jumroh aqobah itu termasuk wajib haji. Waktunya adalah min muntasofi lailatin nahri ila ghurubi syamsi akhir ayam tasyrik. Waktu melempar jumroh aqobah itu adalah dari pertengahan malam 10 malam Id. Bila nih bawa pulau sampai akan Mina katakan jam 4 pagi. Terus dengan langsung melempar jumroh aqobah tidak apa, karena sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Walaupun panjenengan dereng subuhan, nyampe ngawali kata. Karena apa? Karena dari Musdalifah dijemput bis jam 1. Jam tunggal panjenengan jemput bis. Otomatis ketika nyampe Mina paling tidak jam kali, Pak. Jam 2 sudah nyampe Mina panjenengan. Nah, daripada leye-leye, wis penting dimanfaatkan kok. Jumroh langsung. Itu masih sepi, Pak. Kenapa kok masih sepi? Karena orang-orang yang sedang berhaji sebagian masih ada di Arafah dan sebagian lagi masih ada di Musdalifah. Lebih-lebih orang-orang Arab itu sudah senang numpak bis melayang. Macam bisa. Karena menurut saya sampai Masya Allah sekerabat yang sak wonten kata ini wonten sing berarti bis wonten sing sampai ngerat dosa. Ada yang apa dulu ini? Si naik bis pun juga demikian. Semua bisa sampai buat reaksi, buat kondisi ini kan, jadi masih sepi gitu. Ketika panjenengan jam 3, jam 4 pun, nopo melempar jumroh aqobah. Boleh karena sudah masuk waktu. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi akhir ayam tasyrik, sampai tenggelamnya matahari akhir hari tasyrik. Wah, berarti tanggal berapa? 13. 11, 12, 13. 13 1:05. Jadi waktunya cukup panjang. Aqobah nih, mulai dari pertengahan malam Id, sampai tasyrik akhir tanggal 13 sampai ini matahari tenggelam. Tapi ini Pak, senajan
waktunya ini lama. Tapi nek panjenengan gak akobah dhisik, akhirnya gurung tahalul. Nggih, katakan panjenengan nyantai-nyantai di sini. Ya gak tahalul. Artinya tetap masih menggunakan kain ihram. Larangan-larangan masih berlaku. Enak kabeh ta nek damel kain ihram kados panjenengan tilem mawon di Indonesia itu. Tilem mawon nek gak atos-atos kadang-kadang sampai mengangkat itu penting. Lawang gak oleh ngono jero. Ya loh. Nah, makanya didulukan wis pokoke sing penting tahalul awal sudah selesai. Sehingga boleh ganti baju. Nggih, rumah ini keringetan, Pak. Nggih, mulai Arafah, Musdalifah, Mina harus pelikat kabeh. Milan ini tahalul awal sudah selesai, seneng waktu satu wis. Nggih, nah, mantap. Sudah ya, jadi waktunya adalah pertengahan malam 10 sampai tasyrik terakhir 13. Terus syurutu rami jamratil aqabah, syarat-syarat melempar jumrah aqabah tis'atun ada 9. Syarat ini berarti harus terpenuhi. Oke, 9 ini harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi satu, maka aqabahnya, pelemparannya dianggap batal. Sing pertama yakuna rami min asfaliha, pelemparannya di bawah. Jadi di bawah. Inilah Pak Panjang ini jamaah haji itu nanti akan diarahkan oleh kiainya, oleh mudirnya. Ingat, tak boleh dari atas. Panjenengan sangi mudir. Bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sama asoyat. Yang kedua, syarat yang kedua 7 kerikil. 7 kerikil. Nek kurang, tenang. 7 kerikil itu yang apa? Turmah wahidatan tilwal ukhra. Dilempar satu-satu. Nah, jadi gak 7 kerikil itu moro-moro langsung panjenengan lempar semuanya. Nah, ini buat tenang, itu dianggap satu. Oke, jadi 7 itu harus satu-satu bertahap. Nah, ini syarat. Terus anyakunal marmiyu bi hajar. Nah, yang dilempar itu harus hajar, batu. Fala yakfi bi ghasabin, maka tidak boleh ghasab, batu kreweng. Seberapa batu kreweng? Atau khosyab atau kayu. Jadi buat tenang saja. Oh, masih viral sandal ya. Dipakai kalau jumroh. Alasannya, aku makan bin setan ini. Bukan begitu. Ini syarat ini. Jadi melempar jumroh itu harus dengan kerikil. Dengan kayu tidak boleh, ambil botol mobil, botol nansa. Ya, kali normal botol harus dengan kerikil. Ya, harus dengan kerikil. Ya. Terus yang keempat, an yusamma romyan falayak fil watu. Yang keempat harus dengan dilempar. Tidak boleh diletakkan. Ya. Namanya aromyu itu melempar. Jadi buatan kesan dengan pas di bibir nopo sumur itu panjenengan tekek dong. Buatan sah. Jadi senajan panjenengan katakan di bibir sumur Aqabah itu tetap harus dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus kaum mobilnya harus dengan tangan. Fala yakfi bighairi, maka tidak boleh dengan selain tangan. Ya, ambil sikit. Ini main sepak bola. Ya, atau dengan mulutnya. Biasa nolok Pak. Nah, ini buat tenang harus dengan tangan. Kecuali kalau memang ya
dan ya punya tangan, tangan kanan kiri wis kamu, sudah. Kalau nggak bisa dan dia tetap ingin melempar jumroh, tetap kepingin ya nggak apa-apa sebisa. Karena nanti pelemparan jumroh ini para bapak ibu ini termasuk wajib haji yang boleh dibatalkan. Terus nih kondisi ini panjenengan wipun sepuh loro gak kuat dibadal lo boten apa-apa. Gak apa. Asalkan sing batal ini wau satu dia telah melempar jumroh akobah dulu baru batal manjenengan. Gak usah bayar Pak. Ya lu kadang-kadang jumroh bayar. Langsung saged. Terus katakan dulu mantan jumroh akobah wis lemparan yang kedua niat di situ Amin Ahmad terus konten dong badal haji badal tenanan badal haji kamu tuh orang satu itu harus dibadali hanya satu tenang sama yang kata sing badali itu maklumat satu orang satu badal saat ini lumayan Pak badal lo tadi ini pasaran yang itu sampai 10 juta ada kata 10 juta malah bisa lebih dari kadang-kadang sing badali wong nganggo dan buka ilmu asal badali mau itu dapat sertifikat ulangnya nanti haji telah melakukan haji badal yang terkait itu formalitas mau sabun. Jadi syarat yang kelima harus dengan tangan. Yang keenam isobatul marma yakinan mengenai sumur ya pelemparan itu mau yakinan secara yakin wawal haud yaitu bentuk kolamnya itu fala yasihu idza asaba syahis walam yaqa fil haud maka tidak boleh kalau tidak masuk itu benar contoh panjenengan lempar jumroh ke bater ke bater mulai keliwati lah ini boten sah. Jadi kerikilnya itu harus yakin benar-benar masuk. Benar-benar masuk. Makanya ini jangan semakin di depan, semakin di mulut atau di bibir sumur itu semakin yakin kan panjenengan enak. Semakin yakin. Tapi dari jarak jauh ya tidak apa-apa, tetap ada keyakinan. Cuman yakinnya kan beda dengan yang kadang-kadang orang-orang itu di sumber gunung hautnya itu akan ada dindingnya jadi dilemparkan ke dindingnya des nah ini des langsung ke mriki Pak sing tebe-tebe angelan bisa-bisa nanti kena kepalanya orang nah resiko ini kecuali kalau sepi meja sudah yang keenam sekali lagi mengenai hautnya kolamnya itu yakinan secara yakin. Yang ketujuh ada musorif di ghairi nusuk tidak memalingkan dari tujuan-tujuan haji ya pokoknya memang niat walaupun panjenengan melempar jumroh wis niat ini manasik haji ini kelakuan haji jadi bukan berarti awak dewi ini lempar jumroh ini dari supporter sempat tidak ada boten harus diniati memang kita melakukan ibadah haji. Terus yang nomor 8 qasdul marma ya fala yasihu idza qasada syafis alladhi bidakhil haud. Jadi nomor 8 ini adalah qasdul marma yang dituju itu memang
nopo sumurnya yang dilempar itu. Fala yasu, maka nggak sah idza qasada syafis, apabila ya di dalam sumurnya itu ya, ada tiang, kata alladzi bidakhilil haud, di dalam sumurnya yang bersepanjang dengan kok niat melempar tiangnya. Nah, ini mboten asal. Nggih, mboten asal bilang nih Pak, mungkin saya yang dari jauh pelemparannya itu ojo sampai niat ketika melempar itu niat melempar dindingnya aja. Nggih, temberi mboten asal. Jadi tetap niatnya itu adalah niat melempar sumurnya. Cuma triknya karena dari jarak jauh, nggih, kangelan. Jadi panjenengan jangan sampai niat melempar jumroh ini adalah yang dilempar oleh dinding ini, tiangin buat tenang. Kita beri ngoten. Ini termasuk syarat ini. Terus yang ke-9, an yakuna qabla ghurubi syamsi akhir ayam tasyrik. Nah, hendaknya melemparkan jumroh aqabah itu sebelum tenggelamnya matahari terakhir hari tasyrik. Oke, nek sampai tasyrik telas, oke, masuk tanggal 14 Dzulhijjah usik derek aqabah lah. Ini berarti dia melanggar, nggak sah. Melanggar, jadi ada waktu. Kira-kira benar, satu. Oke. Ya, sama tinggi mau ya, mau bisa. Ya, sudah. Nonton pertanyaan, nonton. Ya, ini untuk pelemparan jumroh kasih kita kasih wonten ya, sunah-sunai ini kan nopo syarat-syarat yang mau nonton insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sunah-sunah. Ya, sama tinggi mau. Wonten barokah batik. Kita akhirnya kalau majelis ada pengumuman tinggal asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.